Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kita akan melanjutkan bagian kedua ya, tentang materi kita, materi manusia dan sejarah. Nah, kita tadi udah di bagian pertama, kita sudah membahas tentang definisi sejarah menurut para sejarawan, dan peran manusia dalam sejarah. Ini ya, tiga bagian yang kita bahas di pada bagian pertama. Nah, kita akan lanjutkan bagian berikutnya, yaitu konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Nah, ini ya. Yang berikutnya adalah tentang konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Tiga hal penting dalam ilmu sejarah ya, ada manusianya, kejadiannya di mana atau ruangnya di mana, dan waktunya kapan. Ini yang bagian penting dalam ilmu sejarah. Yang pertama, konsep manusia. Konsep manusia dalam sejarah. Nah, jadi bermacam-macam. Misalkan, sejarah manusia, sejarah para nabi. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Isa. Ini orang-orang yang dipercaya mendapatkan firman Tuhan dan menyebarkan agama kepada umatnya, pada kaumnya. Nah, ini ya. Jadi sejarah, misalkan ya contoh ini, sejarah para nabi. Nabi 25 nabi. Nah, juga misalkan sejarah ilmuwan-ilmuwan besar. Misalkan di Indonesia ilmuwan besar siapa? B.J. Habibie ya. Juga mantan presiden kan, beliau ini ilmuwan dirgantara menciptakan pesawat. Ilmuwan, saintis, tokoh besar nasional, bahkan tokoh besar internasional ya, bagaimana beliau ini diakui sebagai warga kehormatan di Jerman ya, karena peran sertanya dalam ilmu pengetahuan terutama tentang kedirgantaraan. Sejarah ilmuwan besar. Nah, ini manusianya ya. Sejarah ilmuwan B.J. Habibie. Kalau misalkan ilmuwan besar di dunia lainnya seperti Galileo Galilei, lalu juga Isaac Newton, kemudian Ibnu Khaldun, pokoknya mah sejarah ilmuwan besar ya, sejarah tentang manusia-manusia yang memiliki peran yang sangat besar. Atau misalkan ada sejarah pemimpin-pemimpin negara, misalkan sejarah presiden-presiden Indonesia dari mulai Soekarno sampai sekarang Joko Widodo. Nah, itu kan sejarah ya, sejarah presiden-presiden Indonesia. Berarti yang ditelusuri sejarahnya adalah pemimpin, presiden. Nah, itu contohnya ya, bahwa sejarah mempelajari sejarah manusia-manusia yang besar, punya peran yang besar, punya manfaat yang besar. Jadi, sejarah tidak akan mengulas orang-orang yang biasa aja, nggak akan. Sejarah itu akan mengkaji tokoh-tokoh penting dalam peradaban manusia. Nah, mudah-mudahan kita semua nanti kalau sudah meninggal punya sejarah yang baik, sejarah yang positif untuk manusia yang masih hidup. Jangan sampai kita ini kalau kita udah meninggal, sejarah kita adalah sejarah yang jelek-jeleknya aja. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Kita harus mencontoh sejarah orang-orang besar yang punya manfaat yang banyak kepada orang lain. Jadi orang yang bermanfaat ya buat orang lain. Itu konsep manusia dalam sejarah. Berikutnya konsep ruang. Misalkan ini, sejarah Asia, sejarah Eropa, Amerika. Berarti sejarah dalam konteks wilayah. Oh, sejarah di Asia mah begini. Misalkan banyaknya di Asia itu sejarahnya kerajaan. Oh, sejarah di Amerika penduduk aslinya adalah bangsa Indian. Oh, sejarah Eropa banyak perang antar kerajaan-kerajaan di Eropa. Nah, jadi setiap wilayah punya sejarahnya masing-masing. Sejarah Jalan Braga
Dengan sejarah Jalan Aha Nasution ya beda. Ya, sejarah daerah Arca Manik beda dengan sejarah kawasan Asia Afrika. Kalau sejarah kawasan Arca Manik ya, Arca Manik ini wilayah yang identik dengan adanya penjara. Sedangkan sejarah di kawasan Asia Afrika adalah sejarah yang kita kenal bahwa di daerah itu dulu ada konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Nah, jadi sejarah tiap kawasan itu akan berbeda-beda. Misalkan contohnya ini ya, ada sejarah Asia, sejarah Eropa, sejarah Amerika. Tadi dalam lingkup lokal sejarah Arca Manik berbeda dengan sejarah kawasan di Jalan Asia Afrika. Nah, setiap daerah punya cerita sejarah, fakta sejarahnya masing-masing. Lalu dalam konsep waktu. Nah, sejarah juga dibagi dalam konsep waktu. Ada masa sebelum Masehi, ada masa Masehi sekarang ya. Kita hidup di masa Masehi, ada masa sebelum Masehi, atau misalkan contohnya ada masa kemerdekaan, ada masa dijajah. Nah, itu adalah konsep waktu dalam sejarah. Sama seperti manusia, ada masa ketika dia lahir, ada masa ketika dia balita, ada masa ketika dia anak-anak, ada masa ketika dia remaja, ada masa ketika dia dewasa, ada masa ketika dia nanti sudah tua. Nah, itu konsep waktu. Jadi dalam sejarah membahas manusianya, membahas tempat tinggalnya, membahas waktunya. Ya, seperti yang ada dalam penjelasan berikut ini. Jadi sejarah itu akan membahas tentang manusianya, di mana dia berasal, dan waktu. Ya, itu yang bagian penting dalam sejarah. Mudah-mudahan dipahami ya, 3 konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Nah, dimanapun manusia itu berada, maka dia akan selalu berkaitan dengan masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Past, present, future. Orang sukses di masa hari ini berarti dulu mungkin masa lalunya dia harus berjuang. Masa lalunya dia berjuang keras, sekarang dia tinggal menuai kesuksesannya. Dan masa depan, kesuksesannya, misalkan punya banyak uang, dia akan wariskan kepada keturunannya. Nah itu ya, hubungan dari masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Orang di masa lalu kalau malas-malasan, di masa sekarang ya dia mungkin tidak punya apa-apa karena dulunya malas-malasan. Di masa yang akan datang ya nggak berubah juga, gitu-gitu aja. Karena kemalasannya, masa lalunya malas, pemalas, masa sekarang karena kemalasannya dia nggak dapat apa-apa, kerja nggak dapat, uang nggak dapat, karena ya dia nggak berbuat apa-apa dalam hidupnya, gitu-gitu aja. Di masa yang akan datang ya tidak akan ada perubahan. Nah, itulah betapa pentingnya ya di masa lalu kita misalkan masa lalu kita berjuang keras, masa sekarang kita menuai kesuksesannya, masa yang akan datang kesuksesan kita itu akan dinikmati oleh keturunan-keturunan kita. Jadi perlu diingat ya bahwa manusia itu selalu berhubungan dengan masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Nanti setelah kita meninggal kita akan diputuskan masuk surga apa masuk neraka sesuai amal ibadahnya dulu waktu di dunia. Nah, seperti itu. Apa yang dia lakukan di dunia nanti akan ada balasannya di akhirat. Itu ya, hubungan manusia masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Hubungan manusia di dunia dan nanti di alam akhirat pasti akan ada hubungannya. 4 hal penting dalam sejarah. Perubahan. Ya. Hal yang penting dalam sejarah adalah perubahan. Berubah. Contoh, Indonesia dulu dijajah Belanda, lalu berubah menjadi negara yang merdeka. Perkembangan, berkembang. Sejarah itu akan selalu berbicara tentang perkembangan. Dulu, 50 tahun yang lalu,
orang dalam komunikasi itu menggunakan pesawat telepon. Perkembangan hari ini, orang tidak lagi menggunakan pesawat telepon, tapi menggunakan telepon genggam. Ya, itu perkembangan namanya. Berkesinambungan, berkelanjutan. Hari ini kalau kita suka membaca buku, harus berkelanjutan. Berkelanjutan di masa depan, kita harus terus membaca buku, terus lagi membaca buku, terus lagi membaca buku. Jadi berkelanjutan. Ya. Hari ini kita dipaksa untuk hidup bersih. Maka setelah corona berakhir, lanjutkan terus hidup bersihnya sampai masa yang akan datang. Dan sejarah juga adalah pengulangan. Selalu terjadi apa yang terjadi di masa lalu, fenomenanya bisa terjadi di masa yang akan datang. Ya, misalkan virus corona yang terjadi hari ini. Dulu tahun 1913 Indonesia juga terkena wabah penyakit namanya flu Spanyol ya. Indonesia di tahun 1910 1913 ya. Itu menderita wabah penyakit flu Spanyol. Sekarang di tahun 2020 Indonesia menderita yang namanya terjangkiti virus corona. Itu ada pengulangan ya. Ada pengulangan bahwa peristiwa di masa lalu bisa terjadi di masa yang akan datang ya, terulang, fenomena sejarahnya yang terulang. Itu ya, part penting dalam sejarah. Nah, manfaat mempelajari masa lalu bagi masa kini. Sebagai panduan moral dan politik, kita akan belajar pada orang yang baik di masa lalu. Misalkan kita sebagai muslim belajar sejarah Nabi Muhammad SAW. Ya, sebagai panduan moral bahwa kita harus belajar pada manusia yang paling baik. Ya, begitu juga secara politik. Kita hari ini banyak pejabat-pejabatnya korupsi. Maka di masa depan jangan sampai kita juga seperti orang-orang itu yang melakukan korupsi kalau kita kemudian nanti diamanahi jabatan. Nah, sejarah juga media untuk lebih mengenal bangsa sendiri maupun bangsa-bangsa yang lain. Minimal kita mengenal sejarah bangsa kita sendiri ya. Kapan kita merdeka, mengapa kita dijajah, mengapa kita harus menjadi negara yang berkembang, nah itu ya. Jadi mengenal bangsa kita sendiri, dan itu adalah kewajiban ya kalau kita mempelajari sejarah bangsa kita sendiri. Memperkokoh identitas bangsa. Jadi kita harus tahu sejarah Indonesia. Misalkan dalam kerajaan Majapahit, umat Hindu, umat Buddha itu akur, tentram, damai. Itu identitas bangsa kita, ya, toleransi. Maka sejarah kerajaan Majapahit yang aman, damai, tentram itu harus diwariskan dan dilakukan pada masa sekarang sebagai identitas bangsa kita, bahwa bangsa kita adalah bangsa yang toleransi antar umat beragamanya. Dan latihan berpikir menyeluruh, awal akhir, dan menerima perbedaan pandangan atau pemikiran. Belajar sejarah, kita belajar dari masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Berarti kita belajar awalnya, tengahnya, akhirnya. Ya, latihan berpikir menyeluruh. Latihan berpikir dari asal-usul, sebab akibat, dan juga dampak. Itu ya yang dipelajari dalam sejarah. Kita dilatih untuk berpikir bahwa suatu peristiwa itu ada asal-usulnya, peristiwa itu akan berjalan, dan peristiwa yang terjadi ada dampaknya. Seperti sekarang, virus corona ada asal-usulnya. Karena genetika alam, sehingga muncullah penyakit virus corona. Dan apa akhir dari virus corona? Ya butuh vaksin, butuh obat untuk menyembuhkan orang-orang yang terkena virus corona ini. Ya, jadi kita belajar untuk berpikir ada awal, ada peristiwa itu berjalan, dan ada akhirnya. Ya,
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.